Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Bapak-bapak, kaum muslimin dan ibu-ibu, kaum muslimat rahimakumullah. Pertama dan utama kita bersyukur masih hidup, ya. Ingat Pak, kita masih hidup. Hidup itu nikmat yang tertinggi setelah iman dan Islam. Hidup berarti di dalamnya sehat, ya, sehat. Kalau hidup tidak sehat, ya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kehidupan ini maka kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, baik pribadi, keluarga maupun rumah tangga. Pagi hari ini kita masih akan tetap membahas dari Himpunan Putusan Tarjih, ya. Karena saya tidak ingin lompat-lompat, Pak. Saya itu punya karakter dan punya watak, ya, nggak mau lompat-lompat, mau urut aja. Entah sampainya hari kiamat, ya pokoknya urut aja. Soalnya kalau lompat-lompat itu nanti terkesan begini, Pak. Oh, ustadznya pilih-pilih. Nah, itu ya. Pilih-pilih gitu. Ini saya nggak pilih-pilih. Pokoknya apa yang ada di sini saya terangkan, ya. Kemudian saya sengaja bawa tafsirnya. Supaya apa? Supaya tidak ngarang. Oh, Pak Nurdin ngarang. Nah, itu saya nggak mau. Ngarang di dalam agama itu dosa. Ya. Bulan lalu kita sudah sampai kepada dalil akidah dari surat Qaf, ya. Saya ulangi sedikit yang bulan lalu supaya ingatannya segar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil 'ibad wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya di dalam bahasa Indonesia ini sudah kita bahas, Pak, bulan lalu. Cuma supaya nyambung, saya baca lagi terjemahannya. Tidaklah mereka memperhatikan langit yang ada di atasnya. Bagaimanakah aku telah membangunnya dan menghiasinya dengan tiada retak. Dan bumi telah kubentangkan serta kuletakkan padanya gunung-gunung dan kutumbuhkan padanya segala jenis berjodoh yang serasi.
maksudnya jenis yang variasi ya, berpasang-pasangan. Kesemuanya itu menjadi ibarat atau pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang mau kembali kepada Allah. Dan aku turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kutumbuhkan beberapa kebun dan biji-biji yang dipanen. Begitu juga pohon kurma yang tinggi bermayang yang tersusun. Menjadi rizki bagi segenap hamba. Dengan demikianlah aku hidupkan tanah yang tandus atau mati. Dan sedemikianlah hal kebangkitan dari kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga persyarikatan yang dirahmati oleh Allah, ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran banyak sekali. Ya, intinya kita disuruh memperhatikan langit, kita disuruh memperhatikan bumi, kita disuruh memperhatikan air yang turun dari awan, hujan. Kita disuruh memperhatikan tanah yang tadinya gersang tandus, kemudian dengan adanya air itu tumbuh. Ya, baik tanaman yang kita tanam maupun tumbuhan liar. Tanaman yang kita tanam ya untuk keperluan kita, mulai dari padi sampai pohon-pohonan. Kalau tumbuhan liar ya rumput, alang-alang, teki, enceng godok, ya itu yang liar. Kemudian dari buah-buahan, biji-bijian yang tumbuh itu untuk siapa? Untuk rizki hamba Allah, untuk kita semua, ya. Sehingga kita bisa makan, ya. Jadi beras, jadi terigu, jadi gandum, jadi singkong, ya. Itu kita disuruh memperhatikan. Memperhatikan di sini kalau menurut para ahli ya, itu bukan memperhatikan dengan mata, tapi memperhatikan dengan akal pikiran, ya. Karena di sini kata-katanya yang zuru. Yang zuru berasal dari kata nazoro. Nazoro itu tidak sekedar melihat. Kalau sekedar melihat, oh itu apa? Pembatas itu hijau, ini karpet hijau, oh ini kuning, ya, sekedar melihat. Tapi kalau nazoro ini sampai di dalam bahasa Indonesia itu menjadi kata nalar, Pak. Nalar. Jadi kata nalar dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita, Pak, ya. Oh, kamu nggak punya nalar, kamu nggak punya nalar. Itu nalar itu berasal dari kata nazoro ternyata. Nazoro. Artinya nalar itu apa sih? Pikiran. Jadi kalau dikatakan, ini pembahasannya nggak pakai nalar, maksudnya nggak pakai pikiran gitu. Nah, jadi yang zuru itu bukan melihat dengan mata, bukan, tapi melihat dengan pikiran, memikirkan. Apa kamu tidak memikirkan? Ya, memperhatikan dengan berpikir. Yaitu kata-kata afalam yang zuru. Bahkan para ahli yang biasa kuliah di ITB, IPB, yang zuru ini bukan hanya melihat dengan nalar, tapi meneliti, Pak, meneliti. Kenapa air laut yang asin setelah menguap jadi awan turun ke bumi kok jadi tawar? Garamnya kemana ini? Garamnya, itu diteliti, ya, diteliti. Kemudian tanah yang retak-retak sampai tangan kita bisa masuk, Pak. Saking retaknya itu sampai tangan kita bisa masuk gitu. Dengan turun hujan, tahu-tahu yang retak itu rapat lagi. Ya. Kemudian tumbuh di mana-mana rumput, alang-alang, jamur. Batang-batang itu, Pak, batang kelapa, batang kayu yang geletak-geletak akhirnya ditumbuhin jamur. Ya. Pertanyaannya, jamur itu dari mana datangnya? Gitu loh, itu pertanyaan loh, Pak. Padahal di kayu itu kalau kita lihat sekarang itu kayu itu nggak ada jamurnya. Tapi coba diturunin hujan, sehari aja hujan, nggak berhenti dari pagi sampai malam sampai subuh, nanti jamurnya tumbuh. Ya. Nah itu.
Jadi kita disuruh yang zuru. Apa yang zuru? Meneliti, ya, meneliti, melihat dengan nalar, ya, dengan pikiran. Sekali lagi Pak, ayat-ayat seperti ini banyak Pak, banyak tersebar dengan bahasa, dengan gaya bahasa yang beda-beda. Itulah kehebatan Al-Quran Pak. Isinya hampir sama, tapi gaya bahasanya beda-beda. Ya, coba Pak lihat Pak, surat Al-Ghasyiyah nih. Kita lihat Al-Ghasyiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Surat Al-Ghasyiyah yang biasa dibaca ketika Jumatan, ya. Apa coba kita lihat artinya Pak? Ada nggak kemiripan dengan surat Qaf? Coba lihat. Tidaklah mereka memperhatikan kepada unta, bagaimana ia diciptakan, kepada langit, bagaimana ia ditinggikan, kepada gunung, bagaimana dia ditegakkan, dan kepada bumi, bagaimana ia dibentangkan. Kan sama. Kita disuruh memikirkan unta. Kita disuruh memikirkan langit, gunung, bumi, ya. Hampir sama dengan surat Qaf tadi. Nah, kemudian sambung nih. Surat Yunus 101, Yunus. Qul inzuru madza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Katakan hai Muhammad, perhatikanlah, telitilah, pikirkanlah apa yang ada di beberapa langit dan bumi. Qul inzuru, qul itu artinya katakan kan. Hai Muhammad katakan, unzuru madza fis samawati wal ard. Kita disuruh melihat langit dan bumi, ya. Wa ma tughnil ayatu wan nuzur an qaumil la yu'minun. Tidaklah berguna beberapa bukti dan peringatan itu bagi golongan yang tidak beriman. Jadi walaupun banyak ayat-ayat Allah, ya, sudah saya sampaikan di beberapa tempat, ayat Allah itu ada dua Pak. Ada ayat tanziliyah, yaitu Quran. Tanzil itu artinya turun Pak, ya, turun dari langit, kemudian dibawa oleh Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Quran itu namanya tanziliyah. Juga ada ayat-ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu alam semesta. Alam semesta. Langit, bumi, awan, hujan, gunung, hutan, laut. Itu semuanya adalah ayat Allah. Allah ingin pamer kekuasaan kepada kita, ya. Karena manusia kan tidak yang menciptakan. Ada nggak di antara manusia yang ada nggak di antara manusia yang menciptakan ikan? Ya. Siapa yang menciptakan ikan? Ada nggak di antara manusia profesor biologi yang bisa menciptakan virus, bakteri, kuman? Nggak ada. Semuanya adalah Allah yang menciptakan. Jadi Allah ini lagi show Pak. Allah itu lagi show, pamer kekuasaan. Supaya apa? Supaya manusia beriman. Tapi apakah semua manusia beriman? Tidak. Tidak semua beriman. Ini ayatnya Pak. Wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Tidaklah berguna beberapa bukti dan peringatan itu bagi golongan yang tidak beriman. Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman, susah Pak dikatakan, Mas ini danau rano ciptaan Allah. Dia nggak nyambung. Dia pikir danau rano ya peristiwa alam yang ada dengan sendirinya. Ya, itu namanya teori apa itu? Teori spontanitas. Ya, jadi alam ini ada dengan sendirinya, jelek gitu ya. Ya enggak lah, tentu ada proses
penciptaannya, ada proses penciptaannya. Jangankan Danau Rano yang begitu besar, Danau Rano. Ini saja, ini nih, apa namanya ini? Pipet saja ada yang menciptakan, ada pabriknya ini Pak. Pabrik pipet itu ada. Jangan dikira pipet itu jadi sendiri. Enggak mungkin pipet ini jadi sendiri, ya. Nah, jadi ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta itu namanya ayat kauniyah. Ya. Bapak perhatikan Danau Rano itu, Masya Allah Pak, apalagi malam hari dari Lombok Seminung, ya, dari Liwak, kemudian ke arah Lombok Seminung di gunung itu Pak, kemudian malam hari melihat Danau Rano, Masya Allah Pak, indah sekali. Itu kekuasaan Allah. Buat danau, belum lagi Danau Toba, lebih indah lagi. Cuma saya belum pernah ke sana. Kalau Danau Toba, kalau Danau Rano udah, ya, makan ikan nila. Ya. Jadi danau yang indah, lembah yang indah, gunung yang cantik, langit, itu semuanya ayat Allah. Untuk supaya manusia itu yakin bahwa Allah itu ada. Ayo kita sembah Allah, ayo kita sembah Allah. Karena Allah itu yang Maha Pencipta, the Creator, ya, the Creator, Maha Pencipta. Itu Allah yang menciptakan tanaman dengan berbagai macam jenis. Daunnya saja sudah macam-macam Pak. Coba perhatikan daun kelapa itu. Daun kelapa dengan daun mangga sama enggak? Beda. Tuh di depan kita itu ada daun kelapa, ada daun mangga. Beda. Tuh di ujung sana ada daun asam belimbing asam itu yang untuk bikin asam lah, ya. Beda. Yang belimbing itu daunnya gini ke bawah. Yang kelapa daunnya gini. Ya. Beda, ukurannya beda, lancipnya beda. Belum lagi rumput, belum lagi enceng gondok, belum lagi jahe-jahean. Kenapa saya katakan jahe-jahean? Maksudnya jahe itu keluarganya kunyit, ya, kunyit, kemudian jahe, kencur, lengkuas, itu kan satu keluarga Pak, satu keluarga, ya. Makanya saya sebut jahe-jahean lah. Jahe-jahean itu bukan jahe bohongan, bukan. Maksudnya ya rimpang lah, ya. Ada mulai dari kencur, jahe, kunyit, apa lagi yang namanya ini loh Pak. Apa namanya? Yang putih, ya. Kunyit putih ada, kemudian yang untuk jamu-jamu, yang untuk obat-obat banyak sekali. Nah itu semuanya baru bentuk daunnya saja, Pak. Baru bentuk daun. Apalagi daun serai itu, apa? Seri, ya. Tahu nggak seri? Kalau Jawa bilangnya kersem, ya, kersem. Nah, sekali lagi ayat-ayat Allah seperti itu tidak berguna bagi orang beriman. Jadi kalau gitu untuk siapa ayat-ayat ini? Untuk orang yang mau taubat, ya, li abdim munib. Di sini sebutkan. Nah, kan di sini sebutkan tabsiratan wa dzikra likulli abdim munib. Tanda-tanda kebesaran Allah itu merupakan bisa menjadi pelajaran, peringatan, ibarat, ya, nasihat bagi hamba-hamba yang mau kembali. Ya, jadi ayat-ayat Allah itu sangat bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang mau kembali. Munib itu artinya kembali, ya, munib. Baik. Itu kita sudah membahas surat Qaf, surat Al-Ghasyiyah, dan surat Yunus. Kemudian surat Al-Imran 190. Kalau Bapak mau catat, Qaf itu tadi 6 sampai 11, ya, surat Qaf. Kemudian Al-Ghasyiyah yang unta segala macam, ya, itu 17 sampai 20. Dan itu sering kita dengarkan waktu sholat Jumat Pak, ya. Al-Ghasyiyah 17 sampai 20. Kemudian Yunus 101. Yunus 101. Kemudian Ali Imran 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi. Kita kan nggak tahu Pak, kapan langit dan bumi diciptakan, kita nggak tahu. Tahu-tahu udah jadi itu. Mana bumi? Ini bumi. Mana langit itu? Tapi proses penciptaannya kita nggak tahu. Ya, nggak tahu. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang. Malam, siang. Malam, siang. Silih bergantinya. La ayat, di sini pakai lam takkid. Pakai lam takkid. La ayatin. Sungguh Pak ya, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bukan bagi semua orang, bukan. Liulil albab, bagi orang-orang yang sehat akal pikirannya. Ulil albab itu artinya orang yang sehat akal pikirannya Pak. Akal pikirannya sehat, itu namanya ulil albab. Dan di dalam ayat selanjutnya disebutkan tentang ulil albab itu siapa ya. Artinya benar, antara Ali Imran 190 dengan Yunus 101 itu cocok Pak, cocok. Yunus 101 mengatakan tidaklah berguna beberapa bukti dan peringatan itu bagi golongan yang tidak beriman. Ya, artinya kan ayat-ayat Allah yang berupa alam semesta ini enggak berguna bagi orang yang tidak beriman. Hanya berguna bagi ulil albab. Ya, hanya berguna bagi ulil albab, orang yang akal sehatnya waras, akalnya waras, sehat. Lanjut, Al-Baqarah 164. Ya, Al-Baqarah 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama' wa ma anzalallahu minas sama'i mimma in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya Al-Baqarah 164. Al-Baqarah 164. Perhatikan baik-baik Pak ya. Nanti Bapak dalam hati gini, oh sama ya Ustadz dengan ayat sebelumnya. Nah, nanti Bapak-bapak dalam hati silahkan komen ya. Tapi komennya di hati aja, nggak usah di mulut ya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, adanya perahu atau kapal yang berlayar di laut, membawa barang yang berfaedah bagi manusia, air yang Allah turunkan dari langit yang digunakan untuk menyuburkan bumi sesudah mati, dan membiarkan binatang-binatang serta pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Benar-benar tanda bukti bagi orang-orang yang berpikir ya. Jadi di sini ada tambahannya Pak. Tambahannya dua di sini, yaitu pertama kapal Pak. Kapal yang dalam surat Yasin kan, Bapak semua udah hafal kan surat Yasin? Wa ayatul lahumul surat Yasin. Lupa ya? Oh berarti enggak biasa Yasinan nih orang-orang ini. Ada dalam surat Yasin tentang perahu, tentang kapal ya. Di sini tambahannya dua, satu kapal, yang kedua angin Pak. Angin yang menjalankan awan, sehingga awan itu jalan, awan ya. Sering kali Pak kita melihat ke langit, awannya hitam Pak, hitam sekali. Terus dalam hati kita, wah sebentar lagi hujan. Dalam hati kita, tahu-tahu nggak hujan. Tahu-tahu awan yang di atas kepala kita itu ternyata didorong angin Pak, didorong angin ke arah Jatimulyo. Jadi di arah Sukabumi, arah saya Perumdam nggak hujan.
Yang hujan Jatimulyo sampai Karanganyar. Nah, itu pergerakan angin itu luar biasa, Pak. Awan yang begitu besar dan berat Pak awan itu, karena itu calon air kan. Awan itu kan calon air, sebentar lagi jadi air, berat, didorong oleh angin. Nah, dalam Al-Baqarah 164 ini ada angin, Pak, ya. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, ya. Serta pergerakan angin dan awan. Pergerakan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, ya. Biasanya memang kalau mau hujan itu biasanya angin dulu, Pak, ya. Angin dulu berhembus, kemudian apa itu, sampah-sampah kecil pada terbang. Nah, nggak lama kemudian bers, ya hujan. Biasanya begitu. Jadi langit dan bumi, kemudian pergantian malam dan siang. Kemudian dalam ayat lain disebutkan siang dimasukkan ke dalam malam, malam dimasukkan ke dalam siang. Maksudnya apa? Maksudnya ada masa-masa tertentu yang panjang malamnya lebih lama daripada panjang siangnya. Ada masa-masa tertentu yang panjang siangnya lebih lama daripada panjang malamnya, ya. Dan itu lebih terasa benar kalau matahari ada di utara atau di selatan, Pak. Hari ini matahari sedang menuju selatan hari ini. Nanti pas Desember matahari itu di selatan betul, Pak. Selatan paling mentok pas Desember. Kemudian kapan matahari di utara? Matahari di utara itu ketika Juni. Nah, jadi Desember matahari ke selatan, ke arah Australia. Juni ke utara, ke arah Cina. Nah, kapan matahari pas di Indonesia? Maksudnya pas di atas khatulistiwa, yaitu Maret sama September, ya. Maret bulan ketiga sama September bulan 9. Itu pas matahari ada di khatulistiwa. Nah, kalau matahari ada di khatulistiwa, maka jumlah jam siang dengan malam relatif sama, ya. Siang 12 jam, malam 12 jam, sama. Kalau matahari ada di atas khatulistiwa. Tapi kalau misalnya matahari agak ke selatan, agak ke Australia, sebentar lagi ini Desember, sebentar lagi, maka biasanya malam lebih lama, ya, malam lebih lama dan siang lebih sebentar. Ya walaupun bedanya setengah jam, itu lumayan, Pak, bedanya setengah jam. Dan kalau matahari ada di utara, di arah Cina, itu biasanya siang lebih panjang daripada malam. Dan itu sangat terasa sekali kalau Bapak umroh, Pak. Kalau Bapak umroh, haji, terasa betul, ya. Terutama misalnya kita pas Ramadan di Tanah Suci, misalnya, Pak, ya. Ramadan di Tanah Suci. Pas kebetulan musim panas. Nah, itu siangnya itu lebih lama, Pak, daripada malamnya, ya. Sahurnya itu jam berapa? Sahurnya itu jam 4 sahur. Nah, karena azan jam 4 lewat sedikit. Nah, kemudian bukanya jam berapa? Bukanya bukan jam 6, bukan. Bukanya sudah hampir jam 7. Berarti kan siangnya lama itu, siangnya lama. Nah, itu. Jadi bagi yang puasa Ramadan di Mekah dan kebetulan musim panas, udah lama siangnya. Tapi kalau nanti pas musim dingin, ya, di Mekah pas musim dingin itu siangnya sebentar, ya, siangnya sebentar, malamnya lama, ya. Walaupun hanya selisih setengah jam kan lumayan, Pak. Setengah jam pas pagi dan setengah jam pas sore. Jadi kalau setengah jam dengan setengah jam digabung jadi sejam. Ya. Jadi ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kami masukkan siang ke dalam malam, kami masukkan malam ke dalam siang. Nah, itu semuanya karena peredaran matahari, ya, peredaran matahari. Maha suci Allah, subhanallah. Nah, jadi
itu ayat-ayatnya sudah saya bacakan, tinggal saya lihat tafsirnya ya Pak ya. Supaya saya tidak ngaco, saya akan baca tafsirnya. Sekarang tafsir tentang surat Al-Ghasyiyah. Ya'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan hamba-hambanya tuh Pak. Allah berfirman memerintahkan hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Insyaallah kita Pak ya, insyaallah. Agar merenungkan makhluk ciptaannya yang menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya. Jadi kita diperintahkan Allah untuk merenungkan kekuasaannya. Yang pertama unta. Unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Ya. Nah, di sini dijelaskan begini. Unta merupakan hewan yang mengagumkan. Mengagumkan, Pak. Beda dengan kerbau, sapi, beda. Ya. Mengagumkan dan struktur tubuhnya yang unik. Struktur tubuhnya yang unik. Unta merupakan hewan yang sangat kuat. Jadi unta adalah hewan yang sangat kuat. Memang gajah besar, memang sapi juga kuat, tapi kalah dengan unta, kalah. Ya. Walaupun begitu, ia tunduk untuk membawa beban yang berat dan menuruti penuntunnya yang lemah. Jadi unta itu memang tubuhnya kuat, kemudian bisa muat barang, Pak, bisa muat barang itu, kayak mobil apa pickup, ya mobil pickup, ya bisa muat barang. Kemudian unta itu nurut dengan yang menuntun. Siapa yang menuntun? Yang menuntun ya kita manusia. Yang kita ini adalah lemah. Kita dibandingkan dengan unta lebih kuat. Unta Pak, jelas jauh, ya jauh. Menuruti penuntunnya yang lemah. Dagingnya bisa dimakan, unta itu halal Pak, dagingnya dimakan. Bulunya bisa dimanfaatkan, bulunya, dan susunya bisa diminum. Alhamdulillah saya sudah pernah minum susu unta. Jadi rasanya gurih banget Pak, gurih banget, ya. Kayak santan baru meres itu, santan yang peresan pertama itu, kayak gitu, gurih banget. Dagingnya bisa dimakan, ya saya juga alhamdulillah sudah pernah makan daging unta, ya saya lupa apa saat umroh apa haji udah lupa lagi. Memang dagingnya seratnya agak-agak merah apa besar itu loh seratnya ya dibandingkan dengan sapi. Susunya bisa diminum, bulunya dimanfaatkan. Penyebutan unta di sini karena mayoritas hewan tunggangan bangsa Arab waktu itu adalah unta. Ya, jadi ini untuk supaya orang-orang Arab Badui ketika mendengarkan Al-Quran dia bisa membayangkan, oh ketika saya naik unta di atas saya langit, langit. Yang saya tunggangin unta membawa barang berat Pak, seperti tadi mobil pickup ya. Kemudian melihat ke bawah bumi, ya. Kemudian melihat ke samping gunung, ya. Jadi di sini digambarkan seperti itu bahwa seorang Arab Badui, Arab kampung, Arab desa, Arab gunung itu ketika dia naik unta, kemudian dia melihat ke langit, langitnya kokoh banget. Dia melihat ke bumi, buminya luas banget. Dia melihat ke samping, gunung semua, gunung, ya. Nah, maka di sini hanya disebutkan 4. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at dan seterusnya. Yang kedua langit. Langit yang kedua. Surah berkata, mari kita keluar memperhatikan bagaimana unta diciptakan dan bagaimana langit ditinggikan. Ya, langit ditinggikan. Yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikannya dari muka bumi dengan cara yang menakjubkan. Karena proses penciptaan langit dan bumi itu dulunya katanya asap Pak. Asap bergumpal-gumpal kemudian memisah. Jadilah bulatan-bulatan bola, jadilah bumi, jadilah Saturnus, Uranus dan lain-lain. Ya. Jadi dulunya itu kayak asap gitu Pak.
Ada asap, kemudian muter-muter, kemudian akhirnya menggumpal, ya. Luar biasa. Ini yang bisa memahami orang-orang yang belajar astronomi, ya, astronomi, ya, ahli angkasa luar. Yang ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikannya dari muka bumi. Sebagaimana dalam surat Qaf ayat 6, afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banaynaha, yang tadi sudah kita bahas, ya, surat Qaf ayat 6. Yang ketiga, gunung, ya, gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, yakni dijadikan tegak, gunung kokoh, kuat, sehingga bumi tidak goncang bersama penghuninya. Jadi fungsi gunung itu sebagai pasak, ya, sebagai penguat. Karena Bapak-bapak sekalian, perut bumi ini Pak, di dalam perut bumi ini paling dalam itu isinya adalah api Pak. Api dalam perut bumi ini, mahma. Mahma, api yang kalau itu tidak dijaga oleh gunung, maka nanti mahma itu akan menyembur keluar seenaknya, ya. Akan istilahnya akan bocor lah. Mahma itu akan bocor, cus, ya, seenaknya aja, ya. Karena memang di dalam perut bumi ini api mendidih, ya, namanya mahma. Nah, dengan adanya gunung, maka mahma itu keluarnya diatur, ya. Cus, ya, kan ada lubang lubang gunung, ya. Ini gunung Pak, ya, gunung kan di atasnya ada lubang, lubangnya itu kecil, ya, supaya nanti suatu saat seperti yang sekarang sedang terjadi di Semeru Pak, Semeru sekarang sedang meletus Semeru, jadi ya keluarnya dikit-dikit, cus, ya. Nah itu karena berkat adanya gunung, dan memang tujuan Allah menciptakan gunung ya untuk itu, supaya mahma itu waktu keluar itu nggak liberal itu loh Pak. Kalau mahma itu keluarnya cuy, wow, itu bisa hancur semua. Pulau Jawa bisa putus Pak. Pulau Jawa bisa putus jadi dua. Yang tadinya Pulau Jawa begini, berhubung gunungnya meletus dahsyat, akhirnya Pulau Jawa bisa jadi dua Pulau Jawa. Saya tidak tahu apakah Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa itu dulunya satu, wallahu a'lam, ya. Kemudian gunung Krakatau meletus sehingga Jawa dengan Sumatera terpisah, ya, wallahu a'lam. Jadi gunung itu tujuannya adalah stabilizer, penstabil bumi, sehingga orang yang tinggal di bumi tenang, ya, tenang, silakan dikapling-kapling, silakan ditanami, silakan buat villa, silakan buat saung, ya, supaya tenang. Coba kalau bumi itu tiap hari getar gini Pak, kan hidup ini nggak tenang, mau dagang bingung, mau naik mobil bingung, ya, karena apa? Buminya goyang. Nah, supaya buminya nggak goyang, maka ada gunung, ya. Yakni dijadikan tegak, kokoh, lagi kuat sehingga bumi tidak goncang bersama penghuninya. Di dalamnya terdapat manfaat-manfaat dan barang-barang tambang. Jadi di samping memang tujuannya sebagai stabilizer, penstabil, juga ternyata di gunung itu penuh dengan tambang, ya. Mulai dari tambang pasir, yang pasti pasir Pak, pasti pasir, dan tambang-tambang lain, ya, nikel dan segala macam. Terakhir yaitu wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan, yakni bagaimana bumi dibentangkan, dilapangkan dan dihamparkan. Nah, saya baca aslinya Pak, ya, dari sini. Saya baca aslinya dari sini. Di sini orang Badui, orang Arab Badui pedalaman diarahkan untuk memperhatikan apa yang dia saksikan, ya. Dia menjadikannya sebagai dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah, yakni unta yang menjadi tunggangannya, langit yang berada di atas kepalanya, gunung yang terdapat di sekelilingnya gunung, ya. Karena memang di Arab itu Pak, kemana kita nengok itu gunung semua Pak. Dan gunungnya batu, bukan kayak di Indonesia gunungnya pohon. Itu nggak ada gunung pohon itu di sana, nggak ada, batu semua. Ya. Gunung yang terdapat di sekelilingnya serta bumi yang berada di bawahnya, semua itu terjadi atas kekuasaan Allah. Dialah Rabb yang agung, Maha Pencipta,
Maha berkuasa, Maha mengatur. Dialah Rabb yang berhak diibadahi dengan benar, dan selainnya, selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Demikianlah Bapak-Bapak sekalian pengajian kita siang hari ini, sekitar 45 menit ya. Jadi memang ayat-ayat yang tadi saya bacakan dari HPT ini masih menerangkan tentang perintah Allah agar kita mau mempelajari dan memikirkan tentang alam semesta ya. Kalau misalnya di rumah Bapak banyak semut, ya semut aja dipikirkan. Ya Allah, udah dipel, udah disapu, datang lagi semut ini. Dari mana ini semut? Nah, itu ayat Allah, Pak, ya. Untuk meneliti semut yang ada di rumah kita, yang mampu mendongkel pasir yang di bawah keramik, Pak. Jadi di bawah keramik ini, itu kan ada pasir. Nah, pasirnya itu didongkel keluar. Subhanallah. Banyak, Pak, di rumah saya juga begitu. Tahu-tahu bangun tidur itu, Masya Allah, pasir banyak. Dari mana pasir? Ternyata hasil dongkelan semut. Dan pasir ada di bawah keramik. Karena sebelum kita masang keramik kan dipasir dulu. Ya, pasir dulu. Nah, baru adukan ya. Jadi mari kita perhatikan di sekitar rumah kita, semut, lalat ya. Kemudian di rumah saya juga kadang-kadang ada kalajengking, Mbak. Kalajengking kadang-kadang kalau hujannya cukup serius, hawanya cukup dingin, lembab, itu kadang-kadang kalajengking 1-2 nongol ya. Itu harap diperhatikan. Jadi ketika mereka dalam keadaan aman, mereka bersembunyi ya, bersembunyi di lorong-lorong itu, lorong-lorong apa? Saluran air ya, lorong-lorong saluran air. Tapi ketika saluran air itu penuh dengan air hujan, arusnya deras, maka otomatis si kalajengking itu kan ke darat, Pak. Nah, ke darat akhirnya masuk ke dalam rumah kita. Ya, kita ya kalau kalajengking karena itu berbahaya ya kita matikan. Ya. Saya kira itu saja pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Maha Sempurna mengatur alam ini dengan teknologi yang sangat sophisticated ya, sophisticated, sangat canggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak semua pertanyaan di dalam Al-Quran itu harus dijawab. Ini komentar saya ya. Tidak semua pertanyaan dalam Al-Quran itu harus dijawab. Karena apa? Karena menurut para ahli tafsir, ya ahli tafsir dan juga ahli bahasa, seperti misalnya, Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijak? Ya. Itu bukan berarti jawab Mas, ya. Jawab Mas, tidak. Oh, ini jawabannya tidak, ini jawabannya ya. Bukan untuk di voting, ya. Mas, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijak? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijak? Justru maksudnya begini. Para ahli tafsir menekankan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu menjelaskan bahwa Allah lah hakim yang paling bijak. Allah lah satu-satunya hakim yang paling bijak, paling adil. Itu maksudnya begitu. Itu kalimatnya pertanyaan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, demikian juga seperti yang surat Al-Ghasyiyah tadi kan. Ya. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya kan? Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta dijadikan? Itu bukan berarti kita disuruh menjawab, tapi kita disuruh meneliti. Disuruh meneliti.
Subhanallah, unta ya. Kok bisa ya jalan jauh nggak haus-haus, nggak haus-haus. Kok bisa ya unta jalan jauh-jauh kok nggak rematik, asam urat? Nggak ada unta yang asam urat, rematik, nggak ada. Jalan, ya. Kok kuat unta itu membawa barang seperti barang-barang ya seukuran itulah, seukuran mobil pickup ya. Kalau seukuran Fuso nggak mungkin. Tapi seukuran mobil pickup. Kalau orang pindahan kan satu ya orang keluarga kecil tuh Pak ya. Keluarga kecil pindahan kan satu mobil pickup cukup kan. Nah itu satu unta cukup Pak, satu unta cukup. Nanti ada ininya, pokoknya ada apa? Ada alatnya di atas unta, kemudian dia ngangkut. Walaupun jalannya gini, ya, jadi muat. Jadi ini untuk diteliti dan akhirnya kita kagum dengan sang penciptanya itu Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa unta adalah binatang yang kokoh, kuat, kemudian nurut. Unta itu tidak ini Pak, tidak kayak sapi. Bapak pernah nggak di hari raya Idul Adha sapinya lolos? Pernah nggak Pak? Sapinya sapi kabur, pernah nggak? Nah itu coba nangkepnya gimana? Susah nangkepnya. Semakin dikejar semakin lari dia. Dikejar pakai motor kalah. Ya. Nah itu sapi Pak. Kelihatannya nurut tapi galaknya luar biasa. Tapi kalau unta enggak. Unta nggak kayak sapi, nggak kayak kambing. Kambing itu kadang-kadang lehernya ditarik-tarik, susah amat ini nuntun kambing itu, karena kambing itu bertahan, gitu ya. Nah unta itu walaupun kuat kokoh, tapi dia nurut Pak, nurut. Makanya menyembelih unta itu tidak perlu dipegangi, nggak perlu dipegangi, cukup sambil berdiri. Untanya itu sambil berdiri gini. Langsung di sini beset, set, dah, langsung darahnya langsung sor. Jadi onta itu binatangnya nurut. Nah demikian juga disuruh memperhatikan gunung. Terus tadi yang masalah bumi dihamparkan, itu tidak perlu kita perdebatkan. Kalau ada yang berpendapat bahwa bumi datar kayak gini ya terserah dia aja. Secara sains bahwa bumi itu adalah bulat seperti bola ya. Nah kenapa kelihatan datar? Karena saking kecilnya kita ya, saking kecilnya kita maka kelihatan bumi ini datar, padahal ini bumi itu bulat ya. Jadi sama dengan kita menggambar lingkaran apa ya, bapak-bapak pernah nggak menggambar lingkaran ya, menggambar lingkaran Pak, menggambar lingkaran ya. Nah, kemudian ambil di lingkaran itu 1 mili aja Pak, 1 mili segini nih. Maka ketika kita melihat yang 1 mili itu dia lurus, nggak bengkok kayak gini, enggak. Karena apa? Yang kita ambil hanya kecil saja ya. Bisa kita pahami ya. Ini kita bikin lingkaran Pak ya. Kita bikin lingkaran. Nah, kita ambil yang salah satu lingkarannya 1 mili aja, 1 mili segini. Nah, itu lurus, nggak melengkung, nggak. Nah, itulah gambarannya. Bumi ini gede banget, ya. Saking kecilnya, jadi kita melihat, bumi datar. Padahal nggak datar, melengkung, ya. Karena apa? Saking kecilnya kita dibandingkan dengan bumi. Jadi saya kira itu biar aja Pak. Mereka yang berpendapat bumi itu datar biar aja. Ya. Saya kira cukup ya. Kita siap-siap untuk sholat. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.